Kalau emang masih bisa untuk nolak disuruh bicara di depan umum, tolak dulu. Bukan. Kalau memang ada kesempatan untuk bicara di depan publik, ya udah ambil aja. Ntar gue bisa apa enggak? Gak usah kesampingkan dulu itu. Hai teman-teman, kita jumpa lagi di Kulik Bagi. Ini akan saya bagi hari ini masih seputar public speaking. Next kita akan bagi soal gimana tips jadi reporter, gimana tips jadi presenter, tapi itu di next episode ya. Nah, balik lagi soal public speaking. Kenapa sih harus repot-repot bagi ilmu soal public speaking? Karena gue pengen cerita dulu nih pengalaman. Saya pernah merasakan bagaimana takutnya dan susahnya untuk bicara di depan publik. Yep, me have been there. Pernah diminta untuk jadi pembicara atau bahkan untuk jadi MC di awal pertama kali itu nggak bisa ngapa-ngapain. Oke, kalau gitu kita akan lanjut ya untuk bagi 101 cara sukses 101 untuk public speaking. Oke, public speaking is all about preparation, persiapan. Ini yang paling penting yang teman-teman harus ingat. Kenapa? Karena yang namanya berbicara, menyampaikan pesan, tentu harus rapi, harus runut, harus terstruktur sehingga pesan yang ingin disampaikan bisa diterima dengan jelas oleh audiens atau orang yang mendengarkan kita bicara. Nah, gimana caranya? Gue mesti ngapain sih? What to do? Yang paling sederhana adalah tenang dulu, chill, easy, tarik nafas, dan mikir. Kalau emang masih bisa untuk nolak disuruh bicara di depan umum, tolak dulu. Bukan. Kayak gitu. Kalau memang ada tantangan, bukan tantangan deh, kita ganti afirmasi positif ya. Kalau memang ada kesempatan untuk bicara di depan publik, ya udah ambil aja. Ntar gue bisa apa enggak? Gak usah kesampingkan dulu itu. Caranya kita harus mempersiapkan diri sematang mungkin. Gimana caranya? Bikin persiapan materinya. Bahkan kalau bisa tuh sebelum bicara kita udah tahu nih mau ngomong apa, tulis. Pakai cara yang konvensional, tulis dulu gue mau ngomong ini, kemudian yang disiapkan dalam berupa tulisan, naskah, atau mungkin materi presentasi lengkap, atau cukup pointers aja. Itu yang bisa teman-teman lakukan untuk persiapan public speaking. Ini sekali lagi kita bicara dalam konteks praktikal ya, nggak ngomongin teori. Jadi pengalaman yang gue alamin ya gitu, kalau mau ngomong kira-kira ngomongin apa, tulis dulu pointersnya ini A, B, C, D. Nah, itu yang kurang lebih saya lakukan selama 20 tahun terakhir bekerja sebagai seorang jurnalis dan juga presenter. Oke, sebelum bikin materi, pastiin dulu teman-teman bakal ngomong di forum apa. Apakah itu forum resmi atau formal, atau di forum informal. Karena ini juga berbeda cara menyampaikan informasinya, cara berbicaranya juga berbeda di forum-forum ini. Pertama kita juga harus mengenali dulu apa sih tujuan kita ngomong di forum itu, karena untuk public speaking itu tipenya ada beberapa macam. Yang saya alami atau yang saya pernah rasakan, lewati, ada yang untuk sekedar menyampaikan informasi. Biasanya ini saya akan berbicara dengan singkat, padat, dan jelas maksudnya apa. Atau mungkin ada yang diminta untuk sebagai motivator, pembicara yang menginspirasi. Nah, biasanya ini menyampaikan lebih ke success story si speakersnya, untuk share pengalaman. Atau juga mungkin ada tipikal public speaker yang tugasnya atau fungsi dia berbicara untuk mempengaruhi. Nah, ini biasanya politisi yang biasa bicara dengan tema seperti ini, atau para pedagang, marketer tuh yang biasa jualan, harus pintar tuh mempengaruhi calon pembelinya. Jadi ada banyak jenis public speaking atau pembicara di depan publik yang teman-teman harus kenali dulu. Dan yang paling baru sekarang yang lagi ngetren itu stand up comedy. Itu bagian dari public speaking, benar. Itu juga bagian dari public speaking. Hanya saja itu tujuannya adalah untuk menghibur. Nah, yang keempat ini nih gue paling gak bisa, karena biasanya kalau ngelawak selalu garing. Jadi kita skip aja yang itu ya. Oke, balik lagi. Kalau udah tahu forumnya apa aja, forum formal atau informal, baru kita bikin persiapannya. Tujuannya apa udah jelas, baru kita bikin persiapan yang matang untuk materinya. Seperti yang saya bilang di awal tadi, bisa dibikin pointers atau tulis naskah yang lengkap, kemudian bisa dibikin dalam bentuk slideshow atau PowerPoint. Yang harus dilakukan
atau mungkin punya masalah, aduh gue nggak bisa nulis nih, mau mulai dari mana juga bingung. Terus pertanyaannya lagi, gimana sih cara nulisnya? Ya ampun, nah ini cara bikin kerangka materi. Gue pengen recall dulu, pernah SD dong, semuanya pernah SD ya. Pernah tuh ada, inget nggak, tugas waktu SD bikin kerangka karangan, bikin tugas mengarang, tugas bahasa Indonesia tuh saya masih ingat. Ini ada pelajarannya dulu kan, bikin kerangka karangan. Kalau anak Jaksel bilangnya outline ya. Jadi bikin dulu kerangka karangannya sebelum bikin tulisan lengkap, naskahnya, materinya dan lain-lain. Nah dari sini baru tuh kita bikin, kembangkan dari pointers itu, itulah yang akan jadi materi untuk disampaikan ke hadapan publik nantinya. Oke, itu bisa terdiri dari opening, pembukaan lah ya, yang harus kuat nih punchline-nya. Jadi ketika pembukaan orang-orang langsung, wih ini si Anggi ngomong apa nih, harus kelihatan seperti itu. Jadi openingnya harus jelas, baru masuk ke kontennya, ke isi apa sih yang akan kita omongin, dibikin brief aja, dibikin padat, baru masuk ke closing. Jadi itu aja, opening, konten, dan closing. Itu yang harus teman-teman perhatikan dalam membuat kerangka karangan atau outline atau kerangka materi. Nah, kalau udah tahu caranya bikin kerangka karangan, mulai dari opening, kontennya, sampai closingnya. Teman-teman coba latihan, habis lihat tayangan ini dicoba latihan untuk nulis kerangka karangan atau kerangka materi atau outline materi untuk public speaking. Habis itu ceritain pengalamannya di kolom komentar di bawah ini. Sekian Kulik Bagi untuk hari ini. Saya akan lanjut di episode berikutnya. Sampai jumpa.